Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu Assalam Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan dibagikan. Saat kini kita masih dalam nuansa Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Setiap hari Maulid itu tiba, masyarakat Indonesia tidak sedikit berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan, melaksanakan acara, dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kegiatan yang bernuansa Maulid Nabi tersebut. Hal ini didasari karena Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita umat muslim. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dengan arti, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW sebagai tauladan bukan hanya dalam satu bidang saja, namun dalam berbagai bidang. Di antaranya sebagai suami yang baik. Rasulullah sebagai suami sangat menyayangi istri-istrinya, menghormati istri-istrinya. Dan Rasulullah sebagai panglima tidak malu untuk melaksanakan atau melakukan tugas rumah yang biasa dilakukan oleh istri. Di mana beliau bisa melakukan sendiri, maka beliau akan melakukannya tanpa rasa malu. Nabi Muhammad seorang yang penyayang, juga merupakan tetangga yang baik. Ada sebuah cerita, pada suatu hari Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat berjalan, dan di suatu tempat tersebut ada segerombolan orang, di mana ada seseorang mengejek beliau. Dan terjadi lagi pada suatu hari Nabi Muhammad beserta sahabat berjalan, dan segerombol orang yang dulu mengejeknya meludahi Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tidak membalas kejelekan seseorang itu dengan kejelekan. Suatu hari seseorang yang melakukan hal yang jelek kepada Nabi Muhammad, yang mencela dan meludahi Nabi Muhammad, jatuh sakit. Namun apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tidak bangga, tidak bahagia, tidak senang melihat seseorang yang telah mencelanya itu jatuh sakit. Namun beliau mengajak teman-temannya untuk menjenguk dan mendoakan agar orang tersebut segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akhlak yang terpuji, akhlak yang patut kita teladani, bahwa siapapun yang melakukan kejelekan pada diri kita, kita tidak selayaknya membalasnya dengan kejelekan pula. Dari Nabi Muhammad SAW kita dapat belajar untuk membalas seseorang yang mendolimi kita dengan suatu kebaikan, karena kebaikan itu akan datang pada diri kita sendiri, akan memberi amal yang baik bagi diri kita sendiri. Nabi Muhammad sebagai seorang yang dermawan, Nabi dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya mengorbankan waktunya, tidak hanya mengorbankan jiwa dan raganya, namun mengorbankan harta bendanya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang adil. Dalam surat At-Taubah ayat 128 dengan arti, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, sangat bersedih terhadap apa yang memberatkan kalian, dan bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan lemah lembut
dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sebagai pemimpin sangat bersedih ketika melihat rakyatnya dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam kelaparan. Nabi Muhammad rela memberikan harta bendanya, rela memberikan makanan untuk para pengikutnya, para rakyatnya, agar melihat rakyatnya tentram, bahagia, dan damai. Andai saja semua pemimpin di dunia ini, khususnya pemimpin bangsa kita sendiri, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita rakyat-rakyat kecil akan merasakan ketentraman dalam negeri kita sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.